comment, and share. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat BSM sekalian, sudah digariskan Sang Pencipta di alam dunia ini, terdapat material yang tampak dan imaterial yang tidak tampak, fisik dan non-fisik, jasmani dan rohani. Di video kali ini, saya akan coba ulas sedikit gambaran kekuatan spiritual istana. JKW Mulyono kemudian diperbandingkan dengan kekuatan spiritual Satrio Piningit SP Budak Angon. Ini semua didasarkan hasil olah rohani yang tentu kebenarannya tidak bisa diuji secara ilmiah, tapi harus secara rohani juga. Kita semua menyadari dan meyakini kebenaran mutlak hanyalah milik Allah SWT dalam setiap pemerintah hari apapun itu. Bentuknya baik itu berbentuk kerajaan atau republik dan lain-lain, umumnya selain memiliki kekuatan militer untuk mempertahankan kedaulatannya juga didampingi upaya kekuatan spiritual atau MAJES. Hal tersebut dimaksudkan untuk menangkal gangguan yang bersifat tak kasat mata atau spiritual, baik gangguan dari makhluk imaterial atau dari gangguan atau serangan musuh dengan jalur spiritual. Begitupun dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara sebelum Indonesia ini berdiri. Mereka mengolah dan menata potensi kekuatan spiritual dengan menggunakan sumber dua daya yang tersedia. Misal secara gotong royong mereka yang berbakat dan punya kemampuan spiritual melakukan upaya-upaya untuk memperkuat kekuatan spiritualnya. Logikanya, jika dalam suatu pemerintahan atau kerajaan rajanya tidak kuat secara spiritual atau tidak dilindungi secara spiritual, maka akan mudah disingkirkan dengan santet. Misalnya, seperti kita ketahui bersama, percaya tak percaya, santet itu nyata adanya. Bagaimana orang tanpa gangguan penyakit apapun bisa meninggal secara mengenaskan. Begitupun dengan Indonesia, ada perlindungan spiritualnya. Tentu beda penguasa, beda jenis dan beda kekuatan spiritualnya. Dari hasil pengamatan daya magis pemerintahan atau istana penguasa sekarang ini cukup besar diambil dari potensi kekuatan spiritual yang ada di Nusantara dan difokuskan di istana negara. Aura biru kehitaman terlihat jelas, ya, seperti kita ketahui dan maklumi bersama. Negara sebagai penguasa akan gampang saja mendaya gunakan apa saja yang ada di Nusantara ini. Jadi kita jangan kaget, gangguan spiritual apapun tentu sudah ada penangkalnya. Selanjutnya, bagaimana dengan daya spiritual calon penguasa Indonesia yang konon sudah banyak diramalkan dalam berbagai naskah kuno yang akan membawa rakyat dan negara Indonesia ke zaman keemasan adil makmur loh jinawi, yaitu Satrio Piningit SP Budak Angon. Banyak kalangan yang meramalkan dan menduga keras segera akan muncul dan bertahta di Indonesia. Beliau saat ini masih dalam asuhan dan perlindungan leluhur Nusantara, khususnya leluhur Sunda Pajajaran. Setiap apapun yang akan mendekat apalagi mengganggu Sang SP tentukan berurusan dulu dengan para leluhur tersebut. Dalam Jangka Jayabaya disebutkan bahwa Sang SP adalah titisan Dewa Wisnu. Tentu kita bisa membayangkan betapa kekuatan Sang Dewa tersebut. Selanjutnya disebutkan juga dia datang bagai kilat diiringi berjuta-juta malaikat. Tentu dengan kekuatan tertentu malaikat pun tunduk dan menyokongnya. Kekuatan dan kesaktian wajah balat Pajajaran termasuk Prabu Siliwangi pun membackup penuh di belakang. Dilihat secara spiritual, Satrio Piningit Budak Angon di bagian dalam memancar sinar biru terang, selanjutnya warna putih bersih memancar dengan kuat, lalu dari kejauhan terlihat diselimuti warna emas tipis. Warna biru tersebut sepertinya adalah wahyu kerajaan, semacam SK atau simbol keputusan Tuhan Allah SWT bahwa dia adalah pemimpin. Orang mengenalnya dengan nama Pulung, sedangkan cahaya-cahaya lain adalah Nur Muhammad, karena sudah diduga banyak galangan Satrio Piningit setelah berkuasa. Dia adalah juga dijuluki Imam Mahdi. Kekuatannya begitu besar hingga cahaya spiritual beliau tidak hanya memancar di Nusantara, tapi pancarannya bisa dideteksi di seluruh dunia. Tentu orang yang mendeteksinya mempunyai kemampuan spiritual juga, sahabat. Selanjutnya, pertahanan diri seperti apakah yang dimiliki Satrio Piningit Budak Angon? Lah mewarisi semua kesaktian leluhurnya. Prabu Siliwangi juga memiliki ilmu
laduni marifat yang diturunkan langsung dari Allah SWT dengan ilmunya yang kekuatannya tidak ada yang mengungguli, akan menjatuhkan lawan atau setiap orang makhluk yang berniat jahat padanya berapapun jumlahnya. Jadi ilmu bela dirinya defensif, tidak ofensif. Dari tubuhnya terutama, tangannya mengalir energi dan menyebar ke segala penjuru ketika ada yang bermaksud jahat. Energi itu akan memisah raga dan sukmakan orang berniat jahat itu alias menemui ajalnya berapapun jumlahnya. Tantang ilmu budak angon Satrio Piningit, Prabu Siliwangi bersabda, asal budak il, nagular gilir lungeun nadian mujarahat, malodar. Lantas bagaimana kekuatan sang SP jika beradu dengan kekuatan istana dari siratan skenario perjalanan Indonesia pada saatnya? Nanti ada titiknya kekuatan istana akan tergantikan oleh pancaran kekuatan Satrio Piningit budak angon. Kenapa begitu? Yang memang skenario ala SWT-nya seperti itu. Mudah-mudahan akhir tahun ini paling lambat tahun depan SP muncul dan memancarkan kekuatannya secara penuh. Karena saat ini masih dalam gemblengan. Setelah SP muncul dan bertahta, Indonesia akan segera sampai pada zaman keemasannya seperti yang diramalkan dalam berbagai naskah kuno. Warisan leluhur kita, amin. Sahabat sekalian, itu saja dahulu untuk video saat ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari segi apapun. Itu semua hanyalah hasil olah rohani. Jika salah dan meleset, anggap saja dongeng fiksi ilmiah. Kebenaran mutlak hanyalah milik Allah SWT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.